Saya Franky dalam channel Beta Kaimana Part kedua, channel yang terus mengangkat budaya suku Mairasi, untuk menjaga nilai-nilai budaya, di tanah Papua khususnya, dalam suku Mairasi di Kabupaten Kaimana. Sebelum kita lanjut, saya harap dukungan like, komen dan share ke kampunya teman-teman semua apabila rasa konten ini penting. Ari Amori. Kita membahas suku Mairasi dari segi ilmu dan pendidikan, yaitu pengajaran linguistik umum pada suku Mairasi. Tentang bagaimana kehidupan sosial, suku Mairasi, dan perbedaan dalam kehidupan sosial suku Mairasi secara umum, serta nilai-nilai budaya yang dapat kita pelajari. Dalam channel ini saya membahas masalah gender dalam suku Mairasi. Kita langsung dengar pembahasan dari saya. Awae basomu, jang di skip, nonton sampai habis. Yang pertama tong bahas tuh. Masalah gender secara umum dalam suku Mairasi. Suku Mairasi mereka hidup bergerombol, dan saling berkaitan satu sama lainnya, bahkan dalam kehidupan, secara berdampingan mereka saling memerlukan baik, kaum pria maupun wanita, adapun cara hidup dari suku ini, dalam kehidupan keseharian mereka adalah, berkebun sebagai kegiatan utama, dan kegiatan berburu, meramu dan mencari ikan, adalah kegiatan sampingan. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup, dalam kehidupan masyarakat suku Mairasi, adalah bergotong royong, dan juga secara individu, mereka biasanya kerja gotong royong, antara kaum pria, dan juga kaum pria, misalnya, kegiatan gotong royong yang dilakukan adalah tolak perahu, buat pagar kebun, kerja rumah, dan juga kegiatan lainnya, seperti mencari kulit masohi dan gaharu. Sedangkan kegiatan gotong royong, dari kaum wanita seperti, pembersihan ladang kebun, panen hasil kebun, dan juga kegiatan masak-masak dalam acara adat. B. Masalah gender secara individu dalam suku Mairasi. Bagi para pria Mairasi, yang sudah menikah, diangkat sebagai anak adat, atau pemegang kekuasaan dalam kehidupan keluarga, sehingga hampir seluruh pekerjaan, dan tanggung jawab atas keluarganya sendiri, tanpa dibebani oleh orang tua. Semua anak laki-laki dari suku Mairasi memiliki hak warisan atas tanah dan hasil yang telah diberikan dari orang tua sebagai hak masing-masing orang dalam keluarga berdasarkan garis keturunan dan juga berdasarkan marga. Sehingga mereka hanya beraktivitas seperti membuat kebun serta mengambil hasil seperti pala di kebun atau tanah miliknya sendiri. Bagi orang Mairasi yang menentukan jauh dekatnya, lokasi berkebun adalah sang pria. Tetapi yang melakukan pembersihan lahan kebun adalah wanita. Saat penebangan dan pembakaran lahan dilakukan oleh pria. Sama halnya, dalam proses penanaman, yang melakukan adalah wanita, karena menurut adat, wanita dapat memberikan keturunan, sehingga mereka mengharapkan hasil yang maksimal apabila wanita yang melakukan penanaman. Bagi pria yang menjaga kebun sampai saat pemanenan dilakukan bersama-sama, sampai saat penjualan adalah tugas wanita. Begitu juga dalam urusan di rumah, yang merawat anak adalah wanita. Bagi sang pria, hanya sediakan bahan makanan, seperti mencari ikan, dan berburu, pada umumnya masalah gender. Dalam suku Mairasi, saat ini mulai tidak nampak, karena berkembangnya pendidikan, dan ilmu pengetahuan, sehingga mereka yang hidup di daerah pantai, pada umumnya, pekerjaan dikerjakan bersama, bagi masyarakat Mairasi yang berdomisili di daerah pedalaman, tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan kuno, seperti pengobatan orang sakit, jarre. Penerus cerita sejarah marga adalah anak laki-laki namun harus sulung, pria saja, yang boleh ke tempat pamali, keramat, bagi wanita, hanya menunggu perintah, sang pria. Mereka yang hidup pada daerah rawa, sampai dataran rendah, pekerjaan utama adalah menokok sagu. Pekerjaan ini dilakukan sang pria, mulai dari penentuan pohon dan penebang, serta menokok sagu. Bagi wanita melakukan peramasan sagu dan menjahit tumang, tempat tampungan sagu dari daun sagu. Yang mengangkut sagu keluar dari hutan adalah wanita. Bagi sang pria hanya menggendong anak, serta membawa barang bawaan seperti tumbak atau panah. Kesimpulan dari saya. Masalah gender di suku Mairasi disimpulkan bahwa hampir sebagian besar dikerjakan oleh sang pria dan sebagian kecil lagi dikerjakan oleh wanita. Masyarakat Mairasi umumnya hidup mulai berubah akibat perkembangan zaman, mengakibatkan adat istiadat. Suku Mairasi telah mendapat pengaruh budaya dari luar, interaksi sosial, sehingga nilai-nilai adat pada daerah pantai mulai terakulturasi,
oleh nilai-nilai budaya sekitar. Penduduk yang bermukim di daerah pegunungan belum banyak dipengaruhi oleh interaksi dari luar, sedangkan penduduk daerah pesisir telah banyak mendapat pengaruh tersebut. Melalui perkawinan, seni musik, tari-tarian dan cara berpakaian. Sebagian besar masyarakat mulai mengenal ilmu-ilmu baru, mengakibatkan kesetaraan dalam keluarga mulai terlihat teratur, kondisi sosial, ekonomi penduduk suku Mairasi pada umumnya bergerak dalam bidang pertanian dan perkebunan secara tradisional berpindah-pindah. Daerah pantai, masyarakat suku Mairasi adalah nelayan, serta sebagian kecil melakukan usaha budidaya ikan. Masyarakat Pramu mereka hidup di pedalaman. Masyarakat suku Mairasi bersifat usistem, artinya hasil produksi umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara terbatas. Sekian. Tong lanjut di part 3. Amoria.